Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM 181221193. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah media konseling. Di sini saya akan membahas mengenai konsep diri pada remaja. Langsung saja, yang pertama mengenai definisi konsep diri. Jadi, apakah yang dimaksud dengan konsep diri? Yang pertama, menurut Epstein, Bring, Blitt, dan Trigger dalam Jiran dan Kakak 2007 bahwa konsep diri adalah pendapat atau perasaan atau gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, baik yang menyangkut fisik maupun psikis, yang meliputi sosial, emosional, moral, dan kognitif. Kemudian yang kedua, menurut Jali tahun 2007 bahwa konsep diri merupakan pandangan positif dan negatif yang dimiliki oleh seorang individu mengenai dirinya sendiri yang merupakan apa adanya, bukan pandangan yang diinginkannya atau pandangan ideal atau harapan orang terhadap dirinya. Dan kemudian saya menyimpulkan bahwa konsep diri adalah persepsi atau pandangan mengenai seluruh aspek mengenai diri sendiri, baik itu pandangan positif maupun pandangan negatif. Konsep diri itu terbentuk dalam waktu yang relatif lama. Konsep diri itu juga bukan bawaan lahir, tetapi berkembang melalui tahapan karena interaksi dengan lingkungannya. Kemudian Stuart dan Sandon tahun 1998 menyatakan bahwa perkembangan konsep diri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Gambaran diri, 2. Ideal diri, 3. Harga diri, 4. Peran, yang kelima identitas. Yang pertama, gambaran diri, yaitu sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Yang kedua, ideal diri, yaitu persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku. Yang ketiga, harga diri, yaitu penilaian pribadi terhadap hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, peran, yaitu sikap dan perilaku, nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang. Yang kelima, identitas, yaitu kesadaran akan dirinya sendiri. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, keadaan fisik. Tentu individu normal dengan individu yang memiliki cacat tubuh memiliki konsep diri yang berbeda. Yang kedua, kondisi keluarga. Perilaku yang diberikan orang tua terhadap individu itu akan hingga individu itu menjelang dewasa dan membawa pengaruh terhadap pembentukan konsep dirinya. Kemudian yang ketiga, reaksi orang lain terhadap individu. Orang akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditunjukkan individu itu sendiri. Kemudian yang keempat, tuntutan orang tua terhadap anak. Misalnya, sikap orang tua yang berlebihan dalam melindungi anak akan menyebabkan anaknya tidak dapat berkembang. Yang kelima, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi. Yang keenam, keberhasilan dan kegagalan. Ini sangat berpengaruh karena keberhasilan akan mewujudkan suatu perasaan bangga dan puas akan hasil yang telah dicapai, dan sebaliknya, rasa frustasi bila individu itu mengalami sebuah kegagalan. Dan terakhir, orang-orang terdekat. Dari orang-orang terdekat, secara perlahan-lahan individu membentuk konsep dirinya. Yang selanjutnya, ciri-ciri konsep diri. Yang pertama, ciri konsep diri yang positif. Ciri yang pertama yaitu yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya.
dan berusaha untuk mengubahnya atau selalu untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian peka terhadap kebutuhan orang lain atau empati. Yang selanjutnya, mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan. Kemudian sanggup mengaku kepada orang lain bahwa dirinya mampu merasakan akan berbagai dorongan dan keinginan. Dan yang terakhir, cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri konsep diri yang negatif. Ciri yang pertama ialah peka terhadap kritik. Artinya orang yang mempunyai konsep diri yang negatif sangat tidak tahan dengan kritik yang diterimanya dan mudah marah. Kemudian yang kedua, responsif terhadap pujian. Berpura-pura menghindari pujian, namun tidak menyembunyikan antusiasnya pada saat ia dipuji. Kemudian ciri yang ketiga ialah bersifat hiperkritis, artinya tidak sanggup dalam mengungkapkan penghargaan atau pengakuan kepada orang lain. Yang keempat, merasa tidak disenangi orang lain. Individu yang memiliki konsep diri negatif memiliki rasa bahwa dirinya itu tidak diperhatikan atau merasa tidak diperhatikan. Dan yang terakhir, bersifat pesimis terhadap kompetisi. Hal ini terungkap dengan keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Poin yang terakhir, konsep diri pada remaja. Konsep diri itu bukan bawaan lahir ataupun faktor-faktor keturunan, karena ketika lahir anak belum memiliki konsep diri, tidak memiliki pengetahuan, bahkan belum bisa menilai dirinya sendiri. Walaupun demikian, konsep diri mulai berkembang sejak individu itu lahir, di mana setiap anak yang baru lahir bisa membedakan antara penginderaan dan perasaan. Pengalaman awal tentang kesenangan dan kesakitan, kasih sayang dan penolakan dapat membentuk konsep diri seseorang di masa yang akan datang. Selanjutnya, Pardado 2008 menyebutkan bahwa terdapat faktor dalam pembentukan konsep diri pada remaja. Yang pertama, orang tua. Orang tua merupakan tempat awal melakukan interaksi, yang kemudian dari interaksi tersebut terbentuklah konsep diri pada individu. Yang kedua, teman sebaya. Pada usia remaja cenderung melakukan kegiatan secara berkelompok, jadi teman sebaya sangat mempengaruhi konsep diri. Yang ketiga, masyarakat. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat itu akan menjadi konsep diri. Yang terakhir, belajar. Konsep diri itu terbentuk melalui proses belajar. Selanjutnya, pendapat para ahli mengenai konsep diri pada remaja. Yang pertama, menurut Agustiani tahun 2006, konsep diri positif dapat dimiliki semua remaja, karena konsep diri positif merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dimiliki oleh setiap remaja. Remaja yang memiliki konsep diri positif akan dapat menerima dirinya apa adanya. Untuk membina konsep diri yang sehat, remaja perlu menilai dirinya sendiri. Kemudian pendapat kedua dari Keynes dalam ujian tahun 2007, remaja yang memiliki penilaian diri sendiri secara tepat dan menampakkan kehidupan bahagia karena dapat menerima keberadaan dirinya sendiri sebagaimana adanya, walaupun terkadang timbul perasaan tidak berarti. Namun demikian, pada dasarnya mereka memiliki pandangan yang positif tentang mereka. Pendapat yang ketiga, menurut Nur dan Eka Sari tahun 2008, remaja yang memiliki konsep diri negatif merupakan remaja yang memiliki pandangan yang tidak baik terhadap dirinya sendiri. Konsep diri remaja sering menjadi tidak teratur ketika pada masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Remaja yang memiliki konsep diri negatif
disebabkan adanya lingkungan yang memberikan pandangan-pandangan tersebut, di mana disebut sebagai remaja nakal yang cenderung menghayati diri mereka sebagaimana orang lain memandang mereka. Lalu McCandless dalam ujian tahun 2007 mengemukakan mengenai konsep diri remaja yang tepat. Yang pertama, tepat dan sama, artinya konsep diri yang dimiliki remaja akan sama dan tepat apa yang dilakukan dan apa yang dirasakannya. Kemudian fleksibel, kefleksibelan atau kebebasan remaja dalam menjalankan peran, baik itu sebagai siswa di sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Jadi remaja dapat menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dan terakhir, kontrol diri. Remaja mampu mengontrol tingkah laku dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan standar tingkah laku yang dimilikinya, bukan berupa aturan dari orang lain. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.